Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Kami ingin melanjutkan pembahasan Injil Lukas, dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan dalam pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan bisa disampaikan dengan benar, dengan baik, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada yang belum percaya, tolong mereka percaya. Yang sudah percaya, tolong tumbuhkan dan dewasakan, supaya pemberitaan firman ini betul-betul membangun semua kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan bekerja, kuatkan semua kami, juga listrik dan semua peralatan Engkau jaga supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara firman ini, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yudas Iskariotnya masih pending ya. Jadi nanti setelah saya pulang dari Kupang saja, itu pun belum tentu langsung bisa ya, karena pulang dari sana pasti capek. Lukas pasal 6 ayat 1-11. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti yang lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling pada mereka semua, lalu berkata pada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara, konfrontasi yang terjadi ya, Yesus dengan tokoh-tokoh Yahudi yang fanatik bukan main terhadap hukum hari Sabat. Yang pertama-tama saudara, pada waktu murid-murid memetik dan makan gandum pada hari Sabat. Ini penekanannya pada hari Sabat. Ada kata bukan hari Sabat dan dipersoalkan, tapi pada hari Sabat mereka petik gandum, makan gandum. Ayat 1 dengan ayat 5. Saudara, hal pertama, pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melewati suatu ladang gandum, murid-murid yang sedang lapar itu petik bulir gandum dan memakannya. Kita baca ayat 1 ya. Pada suatu hari Sabat, ingat Sabat ya, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Saudara, pertama-tama saya perlu tahu ya, apa yang mereka lakukan ini bukanlah pencurian. Karena memang dalam hukum Taurat ini secara eksplisit diizinkan. Lewat ladangnya orang, ambil buahnya, makan, tidak apa-apa. Lain ceritanya lalu bawa sabit, bawa gerobak, itu tidak boleh ya. Tapi kalau cuma ngambil makan, itu memang diizinkan. Jadi mungkin hukum ini diadakan untuk orang-orang miskin, sehingga mereka bisa makan. Berapa sih yang dimakan orang? Tidak akan banyak. Ladang itu besar, jadi itu memang hukumnya ada. Saya berikan di sini Ulangan 23-25. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai,
Engkau boleh memetik boleh-bolehnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum bersamamu itu. Tapi kalau cuma metik-metik makan tidak apa-apa, tapi babat timoro diangkut lah, ini nyolong saudara. Tapi ingat ya, hukum ini pun berlaku di sana pada zaman itu. Jangan lihat ini, boleh nek metik. Terus tonggoy punya mangga gandul-gandul, boleh dipetik, petik iku abe. Saudara, hukum ini berlaku di sana ya, tidak berlaku di sini. Jadi tidak bisa diberlakukan untuk Indonesia. Nah, di Indonesia sudah lewat ladangnya orang tuh ngambil metik, lalu sudah dikepuk ya sak kampung. Ya jangan lalu keluarkan ayat ini ya. Jadi awas pada waktu menggunakan Alkitab, mesti mikir ini berlaku untuk mana dan sebagainya, itu mesti dipikirkan. Tapi yang jelas untuk mereka pada saat itu ini bukan pencurian, dan mereka juga tidak dipersalahkan oleh orang-orang Farisi yang tentu tahu ayat ini. Tidak dipersalahkan dalam urusan pencurian, tidak. Kedua, mereka dipersalahkan apa? Mereka dipersalahkan atau diserang karena mereka melakukan hal itu pada hari Sabat. Pada hari Sabat, saudara, memang ada larangan untuk bekerja. Kita lihat beberapa poinnya. Poin A ya, Keluaran 20 ayat 8-11, dilarang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, dan juga dilarang mempekerjakan orang pada hari Sabat. Saya sudah pernah bahas hukum hari Sabat ya, dan harus saya akui ini hukum yang salah satu hukum yang paling sukar dilakukan, dan terus terang saya lakukan tidak bisa. Kalau kita tidak boleh kerja pada hari Sabat, saudara, berarti orang buka toko boleh tidak? Jelas tidak boleh. Kalau orang tidak boleh buka toko, kita shopping boleh tidak? Nah, kalau mereka tidak boleh buka toko, kita boleh shopping kan banyak lah. Padahal saudara sering shopping minggu apa enggak? Nah sekarang orang buka restoran tidak boleh juga kan? Nah kalau orang buka restoran tidak boleh, kita makan di restoran boleh enggak? Mestinya juga tidak boleh. Tapi kita makan di restoran tuh. Minggu kebanyakan malah makan di restoran. Kalau kita ngundang hamba Tuhan dari luar kota, habis kota kita ajak makan di mana? Tadi ajak makan di restoran. Tidak bisa enggak? Ya, tapi saudara, sebetulnya itu ya sistem dari dunia saat ini sudah tidak memungkinkan mentaati ini. Dan jujur saja saya sendiri melanggar ini habis-habisan. Ya belanja ya Sabat, makan di restoran ya Sabat. Apakah hukumnya sebaiknya dibuang? Enggak. Hukumnya tetap berlaku. Kalau kita melanggar, kita tetap dosa. Kalau saya melanggar, saya tetap dosa. Dan saya tidak akan mengubah hukum ini, saudara. Biarpun itu nampak muka saya sendiri, saya tidak peduli. Itu satu bentuk apa ya, penghormatan terhadap otoritas firman. Tidak boleh diubah. Kita salah, ya kita salah. Kita tidak bisa jalankan. Justru karena kita tidak bisa jalankan, semua kita berdosa habis-habisan. Karena itu kita butuh Kristus. Hukum Tuhan itu begitu suka dilakukan, tidak ada orang bisa taat. Dosa kita biasa banyak, tidak karuan. Tanpa juru selamat, masuk neraka itu bukan cuma kemungkinan, itu pasti, saudara. Jadi yang belum punya Yesus sebagai juru selamat, cepat percaya, karena dosa-dosa saudara membutuhkan penebusan. Poin kedua, saudara, poin B, Keluaran 34 ayat 21. Pada musim membajak dan menuai tetap harus memelihara hari Sabat. Jadi ini musim sibuk ya. Musim membajak, musim menuai itu musim sibuk. Tidak mau tahu Tuhan, tetap harus pelihara hari Sabat. Banyak orang kalau normal-normal saja dia pelihara Sabat. Ya, misalnya belajar studi ya, nah, minggu tidak belajar. Tapi masa ujian, wah minggu pun belajar. Lah dosa juga. Dulu saya waktu sekolah di Amerika, kalau minggu harus Sabat. Gak belajar, gak. Tapi soalnya ujiannya apa? Saya Sabat mulai Sabtu sore jam 6 sampai Minggu sore, gak belajar pokoknya.
Minggu sore belajar. Tapi satu hari 24 jam saya tetap pelihara sabar. Dan nyatanya pokoknya ya lulus kok. Jadi saudara, ini sesuatu yang harus dilakukan. Tidak peduli waktu sibuk lah, tapi orang kerja bagaimana? Ngelembur. Minggu pun ngelembur. Sing ngelembur no ya dosa, sing mau dilembur no dosa juga. Karena masa sibuk tetap harus memelihara sabar. Poin ketiga, Keluaran 31, 14 dan 15. Yang melakukan pekerjaan pada hari sabat itu harus dihukum mati. Jadi hukumannya itu hukuman mati, saudara. Yang waktu itu saya pernah berikan ilustrasi ya, bagaimana kita itu seringkali menilai berat ringannya dosa karena pikiran kita itu sudah tercemar ya, tidak karu-karuan, membuat penilaian kita dosa berat atau ringan itu kacau, tidak karu-karuan. Sekarang kalau saudara punya anak itu melanggar hukum sabat, katakanlah dia sabat, dia kerja, dibandingkan kalau anak itu nyolong betul-betul nyolong, dia toko nyolong atau nyolong rumahnya orang, nyolong laptop, nyolong handphone, saudara malu mana? Anak saudara melanggar sabat atau anak saudara nyolong? Saya yakin kalau jujur semua orang akan jawab malu anaknya nyolong. Pada saudara, dalam Alkitab mencuri itu hukumannya cuma denda. Keluaran 22 saudara bisa baca. Tapi kalau melanggar sabat hukumannya mati. Jadi jelas bahwa pelanggaran sabat jauh lebih berat daripada mencuri. Tapi pemikiran kita nganggap, waduh nek nyolong ngisi nek melanggar sabat kawo kok. Jelas sekali bahwa pikiran kita yang seperti itu tidak alkitabiah. Melanggar sabat lebih berat daripada mencuri sebetulnya. Karena coba poin D, saudara. Yang melakukan pekerjaan pada hari sabat harus dihukum mati. Dalam Keluaran 35 ayat 1-3 juga ditambahin lagi, dilarang memasang api. Kalau NIV, light a fire, menyalakan api pada hari sabat. Saudara, ini rasanya bukan sembarangan api ya, tapi mereka terapkan betul-betul pada sembarangan api. Perlu diingat kalau mereka dulu mau masak ya, kan tidak ada kompor LPG kayak sekarang, tinggal cetek, blok, muruk, tidak ada. Mereka mencari kayu, muruk kayu, ngipasi apa setengah mati. Itu pekerjaan berat. Dan itu dianggap pekerjaan, dan itu dianggap dosa kalau dilakukan pada hari sabat. Jadi masak makanan pada saat itu dilarang. Tidak boleh masak makanan pada hari sabat. Nah, sampai repot lah saudara. Sekarang saudara makan di restoran gak boleh, di rumah masak gak boleh juga. Jadi mesti makan makanan yang pokoknya tidak butuh untuk dimasak. Bisa saudara, makanan kaleng misalnya ya, atau makan model kayak es krim podeng gitu-gitulah bisa. Es kacang hijau masakan kemarin ya sekarang dimakan bisa. Kalau memang mau bisa sebetulnya. Jadi tapi betul-betul sukar gitu. Makan di restoran gak boleh, di rumah masak gak boleh. Apakah zaman sekarang dengan sekarang kan sudah tidak usah mencari kayu, tinggal blok LPG atau kompor listrik. Saya tidak tahu apakah lalu sekarang diizinkan, karena pokoknya pada saat itu yang dilarang itu masak itu tidak boleh. Ya jadi saya tidak tahu apakah boleh atau tidak boleh. Laki-laki kalau ini melanggar sudah. Masa mau benari makan kaleng hari Minggu? Saya bisa sebetulnya, tapi ya terus-terusan seperti itu ya, mau ndak mau kali-kali tertentu mesti melanggar. Apalagi kalau saya khotbah kayak di Medan, kayak di Kupang, Minggu ya dijak ke restoran, ndak bisa ndak. Mau makan di mana? Ndak memungkinkan. Lalu saudara, poin E, bilangan pasal 15 ayat 32-36. Ada orang yang kedapatan mengumpulkan kayu untuk membuat api. Ditangkap, tak tunggu minta petunjuk Tuhan, hukum apa? Tuhan bilang hukum mati. Orang itu dihukum mati dengan dirajam batu.
Saudara, rasanya wah ini kok kejam sekali ya. Cuma ngumpulkan ranting-ranting untuk buat api. Salahnya seberapa sih? Saudara, laki-laki ya, ingat ya, standarnya Tuhan dan standarnya kita tentang berat ringannya dosa itu tidak sama. Bagi kita konyol sekali cuma kumpulkan ranting kok, gak boleh. Tapi kalau Tuhan bilang gak boleh, gak boleh. Dan Tuhan berikan hukuman mati. Tangkap orangnya. Tanya Tuhan, gimana? Tuhan bilang, hukum mati. Dirajam mati. Baca sendiri ceritanya dalam Bilangan pasal 15 ayat 32-36. Poinnya saudara, Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, tambah ayat 21 sampai ayat 29. Pada waktu Isa ada di padang pasir, padang gurun ya, mereka kan dikasih makanan hujan mana itu ya, roti, ya semacam roti, bukan mau roti, mana ya. Dan setiap hari Sabat tidak ada mana jatuh. Padahal saudara, sebetulnya mereka itu kan pakai kemah ya. Kalau mereka mau mengumpulkan makanan itu biasanya pagi-pagi keluar rumah, tinggal kumpulkan sudah. Itu dimakan langsung bisa, dimasak bisa. Tapi kalau Sabat, Tuhan yang kasih, tidak ada hujan. Kalau hari biasa, mereka takut misalnya, wih besok masa tidak hujan, mana lah repot, ngumpulkannya banyak, tidak bisa disimpan, besoknya berulat. Tapi kalau Sabat, disuruh mengumpulkan 2 kali lipat untuk besoknya, tidak berulat. Ada yang bilang, besok pasti datang mananya, kak ngumpulkan, besoknya tidak makan, poso, kapok kapan. Jadi saudara, jelas bahwa memang cuma ngumpulkan begitu saja, itu tidak boleh. Begitu kerasnya hukum Sabatnya Tuhan. Dan ini yang betul-betul hukum Sabatnya Tuhan. Karena poin gitu, Yeremia 17 ayat 21-22. Dilarang membawa barang pada hari Sabat. Bukan seadanya barang ya. Lalu nanti minggu depan tidak ada yang bawa Alkitab ya. Oh kalau yang bawa barang ya. Nah saya kalau yang bawa koper akan bawain lah, repot saudara. So bukan seadanya barang, tapi maksudnya barang pada hari Sabat dilarang itu barang-barang dalam hubungan dengan pekerjaan, barang dagangan. Jadi berdagang termasuk kerja jelas, itu tidak boleh. Bandingkan dengan Nehemia 13 ayat 15 ayatnya ada, nanti saudara baca sendiri. Nah sekarang saudara, apa tujuan peraturan Sabat ini? Tujuannya pertama supaya kita bisa beristirahat. Di dalam Keluaran 20 ayat 11, rested, beristirahat. Kita bukan diciptakan sebagai mesin. Mesin yang bisa kerja terus-menerus 24 jam sehari dan 7 kali seminggu. Tidak bisa. Kita diciptakan sebagai manusia, butuh istirahat. Kalau tidak, kerja terus. Kelihatannya mungkin saudara kuat, tapi saudara, itu menimbulkan stres. Tidak bisa enggak. Jadi saudara, kita butuh istirahat seminggu sekali. Tapi apakah hanya itu tujuannya? Enggak. Kedua ini lebih penting dari yang pertama. Supaya dengan istirahat, tidak mikirkan hal-hal kerjaan dan sebagainya itu, kita bebas dari hal dunia sehingga kita bisa berkonsentrasi kepada Tuhan dalam berbakti maupun pelayanan. Jadi sebetulnya saudara, seluruh hari Minggu itu mestinya diperuntukkan bagi Tuhan. Kalau saudara masih ingat waktu saya bahas dulu, piknik hari Minggu itu gak boleh. Itu ayatnya ada. Jadi sebetulnya nggak bisa cukup saudara pergi gereja mari itu wah boleh pergi, nggak boleh. Seluruh hari Minggu itu seharusnya diberikan kepada Tuhan. Ngomong jujur saja, saya ini pendeta saudara, tapi suruh mentaati itu seluruh minggu diberikan kepada Tuhan, saya gak bisa. Tuh, saya pergi gereja pagi, saya pergi gereja sore. Di antaranya saya berbuat apa? Setelah pulang sore saya berbuat apa? Tuh, nonton TV boleh apa enggak? Apa itu untuk Tuhan? Enggak juga. Jadi sudah hukum Sabat luar biasa sukanya, luar biasa banyak. Tapi saudara, ajaibnya sekarang, seakan-akan hukumnya itu masih kurang berat. Orang-orang Farisi, ahli Taurat ini agak miring memangnya. Mereka tambahi peraturan Sabat itu dengan 39 larangan yang berasal dari mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Dan ini mesti dibedakan. Tuhan memang melarang dan itu sudah lebih dari cukup beratnya.
Tapi seakan-akan kurang berat, ditambah 39 larang yang sebetulnya tidak dilarang. Saya tidak berikan semua 39 gendeng, saudara ya. Tapi ini saya berikan contoh-contohnya untuk menunjukkan betapa menggelikan hukum-hukum yang ditambahkan. Pertama, saudara, misalnya mereka melarang orang menggunakan sepatu yang berpaku. Kalau sepatu itu sebetulnya zaman itu tidak ada sepatu, saudara, maksudnya sandal, ya. Kalau sandalnya itu tidak ada pakunya, tidak apa-apa. Nah, ada paku. Paku itu besi. Besi itu berat. Maka saudara dianggap membawa beban, dan itu dianggap dosa. Jadi sandal tidak berpaku tidak apa-apa. Sandal ada pakunya, dosa. Masih bisa nyari sandal dan paku. Ini tidak terlalu suka. Kedua, pakai topi. Nah, kepanasan sudah pakai topi ya. Boleh pakai topi. Tapi pinggirannya dibatasi berapa? Nah, topi sombrero Meksiko atau capel ya, itu kan tani itu sudah kegedean. Dia berat bawa beban. Itu dosa lagi. Menulis, ini yang ketiga. 1 huruf boleh. 2 huruf itu termasuk bekerja, dan itu dosa. Lu gaya apa nulis 1 huruf? Gendeng dah. Berjalan boleh paling banyak 1 mil. 1 mil itu kira-kira 1,6 kilo. Mungkin contoh, wah, ke 1,6 kilo. Iya, kita ini zamannya naik motor, sepeda motor dan sebagainya. Mereka itu zamannya jalan, saudara. Nah, sekarang kalau mereka mempekerjakan kuda, keledai juga tidak boleh. Berarti kalau mereka rumahnya katakanlah lebih dari 800 meter dari Bait Allah atau dari sinagog, mereka mau kebaktian gimana, saudara? Nah, jalan pulang pergi lebih dari 800 meter pulang pergi sudah lebih dari 1,6 kilo, dosa sudah. Naik keledai, mempekerjakan keledai, gak boleh lagi. Jadi mesti bagaimana? Mereka mesti berkemah dulu supaya tidak melanggar sabat. Nah, ini celaka, saudara. Ya. Jadi larangan berjalan lebih dari 1 mil. Ini betul-betul larangan yang gila. Lalu saya poin E. Larangan membawa barang apapun yang beratnya melebihi berat dari 2 buah ara kering. Barang apapun. Saya tidak tahu buah ara itu sak piro toh. Tapi pokoknya ara kering. Nek buah itu kering tuh tidak mungkin berat, saudara. Jadi 2 ara kering itu mestinya tidak akan terlalu banyak ya. Saya yakin bahwa Alkitab saja lebih berat daripada membawa 2 buah ara kering. Nah, itu tidak boleh. Dan mereka gegeran satu sama lain. Nek punya baby, boleh tidak digendong pada sahabat? Tuh, ini baby piro kilo lahir, toh sudah 3 kilo. Gede titik 5 kilo. Gue kira dibuat, wah ini gak boleh, wah macam-macam, saudara. Karena baby ini pipis dan sebagainya, lalu ngangkat kakinya dong, bersani, tidak boleh. Lo disuruh biar sehari. Lalu saudara, berhubungan dengan cerita ini, mereka juga beranggapan bahwa memetik gandum dengan tangan itu dianggap menuai. Menuai itu bekerja. Menggisar gandum di tangan itu sama dengan mengirik, ya, kayak ngeplok itu ya. Lalu memisahkan gandum dari kulit sama dengan melampi. Seluruh proses dianggap menyiapkan makanan. Dan karena itu, waktu murid-murid metik, ngisar, makan, mereka protes. Mereka menganggap bahwa murid-murid Yesus berdosa melanggar peraturan hari Sabat. Tapi ingat ya, yang dilanggar adalah peraturan hari Sabat buatan ahli Taurat dan orang Farisi, bukan peraturan hari Sabat dari Tuhan sendiri. Sekarang saudara, kita perhatikan jawaban dari Yesus. Pertama poin A, saudara. Ayat 3 dan ayat 4 ini kita bisa bandingkan dengan 1 Samuel 21 ayat 3-6, tapi saya tidak berikan 1 Samuelnya, cukup ayat 3 dan 4-nya saja. Lalu Yesus menjawab mereka, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Saudara,
Yang pertama, William Barclay itu menyoroti kata-kata tidakkah kamu baca? Dan dia lalu memberikan komentar sebagai berikut. Bagian ini mengandung kebenaran umum yang besar. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Jawabnya tentu saja iya. Tidak mungkin mereka tidak baca. Ini ahli Taurat, saudara, kerjanya baca Alkitab, saudara. Jawabnya tentu saja adalah iya. Tetapi mereka tidak pernah melihat apa artinya bagian itu. Adalah mungkin membaca kitab suci dengan sangat teliti, betul-betul mengenal Alkitab dari awal sampai akhir, bisa mengutip Alkitab kata demi kata dan lulus dalam ujian tentang Alkitab, tetapi sama sekali tidak mendapatkan arti sebenarnya. Saudara, banyak orang hafal Alkitab. Saya nulis Nyerang Sucipto Subeno ini, wah, banyak orang yang bukankah harus mengampuni, harus kasih musuh dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara punya pegawai, dalam perusahaannya punya pegawai, pegawainya nyolong ketemuan, peringatan 1 kali, nyolong ketemuan lagi, kedua kali, boleh pecat atau enggak? Saudara, bosnya orang Kristen, saudara, harus mengampuni, tak boleh pecat. Bagi saya itu omong kosong, itu tol, saudara. Pasti boleh pecat. Tuh, lah ngampuni harus. Tapi tidak berarti ngampuni itu harus tetap mempekerjakan dia. Kita ngampuni, kita tidak dendam dia, tidak benci dia. Kamu tak ampuni. Jadi saya kamu tidak lapor polisi atau gimana. Tapi pokoknya aku tidak mau kamu sebagai pegawai. Sama saja sudah, kalau suami istri salah satu berzina, nah pihak yang satunya berhak menceraikan. Itu firman Tuhan, Matius 5:32 dan Matius 19:9. Jadi satu-satunya alasan orang boleh menceraikan pasangannya adalah kalau pasangannya berzina. Berzina secara fisik. Boleh. Loh, tidak ngampuni. Tapi tidak menerima lagi sebagai pasangan hidupnya. Ini masih dibedakan. Lah banyak orang ngawur saja, tidak ngerti artinya kasihlah musuhmu, ampuni, ngutip pinter. Apakah saya tidak boleh pada waktu saya difitnah lalu tak labrak orangnya? Saya ingin bikin klarifikasi. Kata bila perang diinter habis-habisan, saya tidak peduli yang ngomong siapa. Hamba Tuhan pun bodoh, tidak ngerti apa-apa. Dan saya pakai kata-kata kasar, saudara. Bodoh, tolol, gila, anjing, keluar kabel. Dan saya berikan penjelasan juga. Lihat bahasa kasar dari Alkitab. Bagaimana sikapnya Nabi Mika, bagaimana sikapnya Elia menghadapi nabi palsu, bagaimana sikapnya Yohanes Pembaptis, bagaimana sikapnya Petrus, bagaimana sikapnya Yohanes, dan bagaimana sikapnya Yesus. Kata-kata yang mengeluarkan binatang-binatang dari kebun binatang muncul kabeh, termasuk Yesus. Dia sebut Herodes sebagai serigala, dia sebut ahli Taurat sebagai ular beludak, ular keturunan ular. Lalu dia katakan, jangan berikan barang kudus kepada anjing, mutiara kepada babi. Ini kebun binatang keluar kabeh, saudara. Hai orang-orang Farisi, orang yang tolol dan buta. Matius 23:17. Tolol keluar, saudara. Tidak boleh keluar ngilokno tolol. Matius pasal 5 mengatakan itu melanggar hukum membunuh. Yesus sendiri melakukan. Berarti ada ngilokno tolol yang benar, ada ngilokno tolol yang tidak benar. Kalau disertai kebencian memang salah. Tapi yang jelas bahwa ngilokno tolol tidak harus salah. Bisa tidak salah. Terus terang kalau kita yang melakukan, seringkali kita salah. Nah, kalau Yesus yang melakukan tanpa kebencian, dengan kasih, tetap ngomong tolol, bahkan kebun binatangnya keluar, dia tetap dikatakan sebagai orang yang suci tanpa dosa satupun. Nah, sudah banyak orang kutip tak gampang-gampangnya saya naik diri, kasihlah musuhmu, ampuni dan sebagainya. Mereka tidak ngerti apa arti ayat-ayat itu. Nanti Lukas 6 ini sebenarnya kalau kita bahas terus ya, kita sebentar lagi akan sampai pada bagian itu ya. Dan saudara akan melihat apa artinya si ayat itu. Apa benar memang persis diartikan hurufiah? Berilah kepada semua yang minta kepadamu.
bangkrut seadanya orang Kristen, saudara. Itu ayatnya ada. Ada orang minta suruh beri, harus turuti huruf ya. Dalam waktu singkat seadanya orang Kristen ludes, saudara. Ngambung kabeh. Jadi saudara, ayat-ayat Alkitab itu banyak orang hafal, tapi mereka ngertinya ngawur, gak karu-karuan. Bahkan yang hamba Tuhan, mereka gak pernah belajar buku, itu repotnya di sana. Mereka tak guyu, tak peduli kamu ratusan orang mau kritik aku karena gubris. Yang tak tulis tetap tak tulis. Ini orang satu yang gak bisa tidak dikasih pelajaran. Saudara, belajar secara serius. Dan jangan cuma hafal tapi artinya ngawur, gak karu-karuan. Juga jangan sekedar jadikan ilmu lalu tidak dilaksanakan. Karena yang kedua, poin kedua saudara, Yesus menggunakan contoh dari kasusnya Daud. Daud ini pada saat dia dikejar-kejar Saul ya. Bayangkan jadi musuh sama raja yang bertahta. Dia dengan pengikutnya lapar. Ada persamaan. Mengapa kok dia pakai kasus Daud? Ada persamaan antara keadaan Daud pada saat itu dan pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus pada saat itu. Persamaannya apa? Sama-sama lapar. Pengikutnya Daud lapar. Roti yang sebetulnya tidak boleh makan orang biasa, hanya boleh untuk imam, dimakan. Dan Daud tidak dipersalahkan. Murid Yesus lapar. Nah, karena pokok laparnya, maka diambil contoh ini. Ya, ini sebabnya dia pakai Daud. Ketiga, roti itu hanya untuk imam. Jadi roti yang ada dalam bait Allah itu khusus hanya imam yang boleh makan. Keluaran 29 ayat 3 sampai 34 dan Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Tetapi Daud dan pengikut-pengikutnya lapar dan tidak ada makanan lain. Akhirnya mereka makan roti itu, dan hal itu tidak pernah dianggap sebagai suatu dosa atau kesalahan. Yang keempat, dari jawaban Yesus yang menggunakan peristiwa Daud ini bisa disimpulkan, perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah nangkap ya. Salah nangkap jadi kacau. Dan jawaban Yesus yang menggunakan peristiwa Daud ini bisa disimpulkan bahwa kebutuhan manusia lebih penting dari peraturan-peraturan ibadah, atau dalam bahasa Inggris ceremonial law. Sehingga ceremonial law boleh dilanggar dalam keadaan seperti itu, sekalipun ceremonial law itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Ingat ya, yang boleh dilanggar dalam keadaan darurat adalah ceremonial law, bukan moral law. Kalau itu hukum moral, tidak peduli keadaan darurat, tidak boleh. Lapar, ya apa lapar? Ada toko roti, nyolong ya apa? Tidak bisa saudara, nyolong ini melanggar hukum moral. Jangan mencuri. Tidak peduli soal mati kelaparan, tidak boleh nyolong. Merampok, tidak boleh. Tapi kalau untuk imam, ini cuma hukum seremonial. Itu boleh dilanggar. Jadi saudara hati-hati ya. Hukum seremonial boleh dilanggar kalau keadaan darurat, tapi hukum moral tidak boleh. Hukum-hukum yang tidak mutlak itu boleh dilanggar kalau keadaan darurat. Misalnya ya, dalam kotanya ada peraturan kalau nyetir kecepatan 40. Ya mungkin jalan-jalan tertentu sekarang ada yang lebih ya, tapi secara umum kecepatan 40 dalam kota. Saudara, keadaan normal saudara nyetir jalan 50 ada dosa itu. Ayo, KPK dosa. Saya dosa kok. Tapi itu dosa. Serius itu dosa. Tapi saudara, sekarang misalnya ada orang kecelakaan, bawa ke rumah sakit, boleh tidak ngebut? Lampu merah tabras terus, boleh tidak? Nyatanya ambulans melakukan itu. Boleh saudara. Tak boleh masuk, masuk saja. Tanya polisi, ini ada orang mau mati. Gimana? Peraturan-peraturan itu kan peraturan dibuat manusia, itu tidak mutlak. Yang itu boleh dilanggar dalam keadaan darurat.
Gendeng saudara, kalau nolong orang sudah mau mati, serangan jantung, sudah jalan 40 geluduk, ya setelah mati deh. Tapi kalau betul-betul hukum moral, wih serangan jantung ya apa? Cinta ke dukun, bawa dukun, tidak bisa, harus lebih rela mati. Jadi sudah bedakan ya, hukum moral dan hukum yang berhubungan dengan seremonial atau hukum-hukum yang tidak mutlak buatan manusia dok. Yang ini boleh dilanggar kalau keadaan darurat. Tapi yang betul-betul hukum moral tidak boleh. Mencuri, merampok pada waktu lapar tidak bisa. Menjadi seorang pelacur karena butuh duit, tidak peduli mati, tidak boleh. Tetap bekerja pada hari Sabat karena ekonomi kurang, tidak boleh. Karena hari Sabat ini bukan ceremonial law, ini moral law. Semua itu melanggar hukum moral. Saudara, Matthew ini berkata demikian. Kristus dengan membenarkan murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat menunjukkan bahwa pekerjaan yang betul-betul dibutuhkan, diizinkan pada hari itu. Tapi ini perlu diwaspadai ya, betul-betul dibutuhkan itu apa? Ini kebutuhan mutlak ya, bukan lalu butuh uang, bukan tempat itu, tapi betul kebutuhan mutlak yang mengancam nyawa, itu jelas boleh. Lah Yahudi hukumnya tadi sudah tidak saya berikan ya. Yahudi sudah tahu hukum tambahan yang mereka berikan pada Sabat. Kalau orang itu sakit atau terluka atau apapun, boleh nolong hanya mencegah mati. Mencegah supaya jangan mati. Tapi memberikan pengobatan tidak boleh. Untuk menyembuhkan tidak boleh pada hari Sabat. Tunggu Senin, tunggu besoknya. Setelah Sabatnya mereka Sabtu ya. Tunggu minggunya. Jadi misalnya keambruan tembok, ada dibiarkan mati, ya angkat temboknya. Tapi lalu babet dan sebagainya supaya tulangnya nyambung, oh itu nyembuhkan, itu tunggu besok. Pendarahan, wah ini kalau dibiarkan mati, mandek no pendarahannya. Tapi pokoknya kasih obat untuk menyembuhkan lukanya, nggak boleh lagi. Gila luar biasa sudah peraturan-peraturan mereka. Kita tidak percaya seperti itu. Kalau memang kebutuhan, tentu boleh. Ya, dokter bekerja pada hari Sabat boleh. Cuma motivasinya jangan cari duit. Tetap harus narik. Kalau tidak ditarik, pasien tetap minggu kabeh, saudara. Jadi bapak saya dulu kalau minggu ada orang asma gitu ya, asma tidak bisa napas, saudara. Ditolak. Waduh, mukanya sudah biru kok. Diterima tetap. Maksudnya nolong orang. Tapi tarifnya dia pukul 3 kali lipat. Bukan mau ngegok, tapi supaya orang tidak lalu nganggur-nganggur 1 minggu. Dia tidak mau sebetulnya minggu. Ya, jadi dia bukan tujuannya cari duit, dia memang tujuannya nolong orang, tapi tetap tarifnya ditinggikan. Karena kalau tidak, orang datang minggu kabeh. Jadi ini sesuatu yang perlu pikirkan ya. Kalau memang betul-betul kebutuhan mutlak, kerja itu boleh. Karena Tuhan berkata lagi demikian, Kristus di sini menjadikan suatu undang-undang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul dibutuhkan. Jika itu betul-betul suatu kebutuhan dan bukan hanya kebutuhan yang pura-pura atau diciptakan sendiri, diizinkan pada hari Sabat. Jadi saya tekankan ya, kebutuhannya kebutuhan mutlak yang sungguh-sungguh mengancam nyawa dan sebagainya, bukan cuma kebutuhan yang dibuat-buat atau kurang penting, bukan itu. Yang kelima, tujuan Yesus menggunakan kasus Daud ini adalah memberikan contoh argumentasi bagi berikut. Pertama poin, Daud dan pengikut-pengikutnya pada waktu lapar tidak disalahkan pada waktu melanggar seremonial law. Padahal seremonial law itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Poin B, karena itu murid-murid Yesus pada waktu mereka juga lapar juga tidak dapat disalahkan pada waktu melanggar peraturan orang Farisi yang tidak diberikan oleh Tuhan. Loh, ini melanggar peraturan yang diberikan oleh Tuhan, tidak apa-apa. Cuma seremonial law ya, bukan moral. Ini peraturan yang Tuhan tidak berikan, kamu yang kasih. Nah ini saja tidak salah, apalagi yang ini. Itu cara argumentasinya dia. Saudara, Yesus tidak debat. Mungkin tidak panjang, tapi ini debat, saudara. Saya heran orang Kristen anti debat. Yesus ini debat bolak-balik sebanyak-banyaknya. Saudara, sekarang kita masuk poin B.
Ini sesuatu yang teoritis ya, tapi sekali lagi saya katakan pengharmonisan seperti ini kalau saya diserang oleh orang Islam nggak bisa jawab, wah saudara. Siapa yang menjadi imam besar pada saat itu? Bandingkan dengan bagian paralelnya, yaitu Markus 2 ayat 25-26. Jawabnya pada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga beberapa pengikut-pengikutnya. Jadi siapa imam besar pada saat itu? Abiatar. Tapi saudara, kalau saudara membaca sejarah dari 1 Samuel 21, dikatakan bahwa imam besar pada saat itu adalah Ahimelek. 1 Samuel 22 ayat 20 menunjukkan bahwa Abiatar adalah anak dari Ahimelek. Coba kita baca 1 Samuel 22 ayat 20 ya. 1 Samuel 22 ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput, yang melarikan diri menjadi pengikut Daud. Jadi apakah Markus 2, 25, 26 itu yang menyatakan bahwa imam besar pada saat itu adalah Abiatar? Salah. Untuk itu penting diketahui. Sekalipun 1 Samuel 22 ayat 20 memang mengatakan bahwa Abiatar adalah anak dari Ahimelek. Nah sekarang tambah ruwet lagi, saya perhatikan ya. Tapi dalam bagian-bagian lain dari kitab suci dikatakan sebaliknya. Abiatar anaknya Ahimelek atau Ahimelek anaknya Abiatar, itu ruwet saudara. Tadi kan dikatakan Abiatar anaknya Ahimelek ya. Sekarang 2 Samuel 8 ayat 17. Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar. Bin itu dari kata bin, anak laki-laki dari. Jadi Ahimelek anak dari Abiatar. Loh, tadi Abiatar anaknya Ahimelek, sekarang Ahimelek anaknya Abiatar. Nah saudara tidak ruwet ini. Lalu yang kedua, 1 Tawarikh 18 ayat 16. Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Laki-laki saudara, Ahimelek bin Abiatar. Nah saya berikan catatan untuk menambah ruwetnya lagi. Untuk 1 Tawarikh 18 ayat 16, King James menyebutkan bukan Ahimelek tetapi Abimelek. Dan NIV memberikan footnote atau catatan kaki yang mengatakan bahwa beberapa manuskrip Ibrani menyebutkan Ahimelek, tetapi mayoritas manuskrip Ibrani menyebutkan Abimelek. Tetapi untuk 2 Samuel 8:17 semua menyebutkan Ahimelek. Jadi saudara, yang mana benar? Ahimelek anaknya Abiatar atau Abiatar anaknya Ahimelek? Seorang penafsir bernama J.E. Alexander mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, memang ada kesalahan dalam penyalinan manuskrip, itu tetap harus diperhitungkan, itu mungkin. Saudara, kalau ada mesin fotokopi enak, saudara, tidak mungkin salah ya. Scan gitu ya, enak, scan aja bisa salah. Itu software itu scan dan banyak salah. Tapi kalau fotokopi, wah, tidak ada salah. Potret, wah, tidak ada salah, ya. Tapi manuskrip itu disalin pakai tangan, saudara. Mesin TK tidak ada, komputer tidak ada, pakai tangan. Dan menyalin tulisan yang sudah meleketek, saking tuanya umurnya dan ditulis dalam bahan yang tidak tahan lama, burak-burak, nyalin. Oh, kesalahan penyalinan itu sangat mungkin terjadi. Jangan ini lalu membuat, waduh nek gitu kitab suci kita ini kayak salah kabeh. Saudara, percayalah Alkitab itu tetap bisa dipakai. Dan apa alasannya? Alasannya sederhana saja. Tuhan itu Maha Kasih, Dia bijaksana. Mungkinkah Dia berikan kitab suci asli yang benar semua, lalu proses penyalinan dibiarkan sampai salah fatal? Mungkinkah? Saya kira Dia gila kalau Dia biarkan seperti itu. Dia izinkan kesalahan masuk, tapi Dia pasti batasi. Nggak mungkin sampai kesalahan fatal, kecuali saudara nafsirnya nggak karu-karuan. Selama saudara nafsirkan seluruh ayat Alkitab diperhitungkan, saya jamin Alkitab kita tetap aman untuk dipakai. Biarpun kesalahan-kesalahan itu tetap ada. Jadi saudara, pertama kemungkinannya menurut Alexander ini,
ada kesalahan dalam penyalinan. Dan harus diakui, memang semua manuskrip yang sekarang ada sudah mengandung kesalahan. Yang kita akui sebagai NL betul-betul sama sekali tidak ada salahnya belas. Itu adalah Alkitab asli yang disebut dengan istilah autograf, yang langsung ditulis oleh penulis Alkitabnya sendiri. Tapi saudara, itu tulis dalam bahan yang tidak tahan lama, tidak satu pun tersisa, musnah, tidak ada. Tapi sebelum musnah disalin lagi, dan salinan ini jumlahnya ribuan. Itu namanya manuskrip atau naskah. Lah yang ini biarpun masih dalam bahasa asli, tapi sudah mengandung kesalahan-kesalahan terbukti dari manuskrip satu dan manuskrip yang lain. Itu seringkali tidak sama. Jadi ini yang pertama, terjadi kesalahan penyalinan. Kemudian kedua, nama Ahimelek atau Abimelek dan nama Abiatar merupakan nama-nama warisan dalam keturunan imam. Dan kadang-kadang, perhatikan ini, kadang-kadang, biarpun bagi kuping kita waneh ya, kadang-kadang kedua nama digunakan oleh orang yang sama. Anaknya namanya Abiatar dan Ahimelek, bapaknya namanya juga Abiatar dan Ahimelek. Bisa. Makanya bisa dikatakan Abiatar anaknya Ahimelek, bisa juga dikatakan Ahimelek anaknya Abiatar. Soalnya bapaknya namanya juga dua, anaknya namanya dua. Sama. Diwalak-walik akhirnya bisa saja. Dan itu memang memungkinkan. Zaman itu kayak orang kekurangan nama ya. Saya bisa lihat waktu Yohanes Pembaptis lahir, dinamakan apa anaknya? Wong sudah dikasih nama malaikat, suruh kasih nama Yohanes. Yesus bilang, Yohanes, enggak ada dari garis keturunan bab atau nama Yohanes, enggak ada. Jadi di sana tuh biasa saudara, ngambil nama dari bapaknya, ngambil nama dari engkongnya dan sebagainya, itu biasa. Sama akhirnya namanya. Nah, orang Amerika ada juga seperti itu ya. Kalau misalnya Budi Asali gitu ya, lalu anaknya dikasih nama Budi Asali Junior, ada JR, kayak Asis Pro itu ya, Asis Pro Junior. Nanti anaknya lagi Asis Pro the Third, 3 Romawi. Itu nggak ada defaultnya, cuma 3 generasi biasa gitu. Budi Asali, anaknya Budi Asali Junior, anaknya lagi Budi Asali the Third. Kayak kekurangan nama gitu loh. Jadi anak dengan bapak namanya sama, itu banyak. Bagi kita rasanya aneh, tapi di sana itu bukan barang aneh. Jadi apa yang kelihatan kontradiksi ini belum tentu kontradiksi. Ya. Kemungkinan lain adalah mengakui bahwa kita tidak tahu jawaban dari persoalan atau teka-teki ini. Bisa saja kita ngaku, gak ngerti. Tapi kalau ngomong bu sama orang Islam, diguyu-guyu saudara, lebih baik milih yang tadi. Karena yang tadi pun kemungkinan yang bukan bohong-bohongan, memang ada kemungkinannya. Tapi kalau kita mau ngomong di antara kita sendiri, maka ngomong bu aku gak tahu, itu bisa. I.J. Young ini orang reform ya, dan dia orang yang getornya mempertahankan Alkitab itu luar biasa mati-matian. Dan dia mengatakan demikian dalam bukunya berjudul Thy Word is Truth, halaman 182. Karena itu pada waktu kita menjumpai problem dalam Alkitab, baiklah kita menahan diri dari penghakiman. Jika tidak ada penjelasan yang tersedia, baiklah kita dengan bebas mengakui bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu, bahwa kita tidak mengetahui penyelesaiannya, daripada dengan tergesa-gesa menyatakan adanya kesalahan. Tidakkah merupakan bagian dari hikmah untuk mengakui ketidaktahuan kita? Mengaku tidak tahu itu sebetulnya pertama itu kerendahan hati ya. Kedua itu menunjukkan hormat kita pada firman Tuhan ya. Begitu tinggi, kita mau ngerti semua itu tidak bakal bisa saudara. Ada hal-hal yang tidak tahu, memang gak tahu, ya jawab tidak tahu. Saya dalam acara tanya jawab atau di internet dan sebagainya, kalau orang tanya, kalau saya memang tidak tahu ya tak jawab tidak tahu.
Tapi saudara, kata-kata dari IJ yang itu tidak bisa diterapkan semuanya. Ada hal-hal yang jelas kita harus katakan. Memang di sini pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan penyalinan, bukan kesalahan Alkitab aslinya. Misalnya ya, waktu tabut perjanjian itu dikembalikan oleh Filistin pakai kereta yang ditarik lembu dan sebagainya itu ya. Akhirnya sampai ke tempat Israel yang suatu desa atau kota kecil yang namanya Bet-Shemesh. Kalau saudara baca Alkitab kita, 70 orang melihat ke dalam tabut perjanjian dan dihukum mati kalau tidak salah ya. Tapi bilangannya 70. Tapi saudara, kalau dilihat manuskrip Ibrani, semuanya menuliskan bukan 70, tapi 50.070. Saudara, ini tidak masuk akal. 50.070 itu penduduk Bet-Shemesh itu desa loh. Mana ada penduduknya 50.000, apalagi 50.000 nonton semua ke dalam tabut perjanjian. Itu tidak masuk akal sama sekali. Dan mereka kalau nulis bilangan 50.000, itu mereka cuma pakai tanda-tanda. Jadi bukan 50, bukan seperti itu. Bukan juga pakai angka, tidak. Mereka pakai tanda. Lah, coba tanya beda sedikit, bedanya lain. Banyak. Kalau saudara 70, yang sana 50.070. Tidak mungkin, tapi 50.070 pasti salah. Jadi ada hal-hal yang jelas memang salah. Raja Asia naik tahta. Dua teks Alkitab, yang satu bilang nomor 22, yang satu bilang nomor 42. Loh, mana dua raja, satu raja dalam dua cerita yang sama. Yang satu bilang dia naik tahta nomor 22, yang satu bilang dia naik tahta nomor 42. Tidak mungkin, tidak. Salah satu masih salah. Dan dalam hal ini, ya sudah jelas. Ada kesalahan penyaliran, bukan Alkitabnya salah. Ini tabrakan frontal yang sama sekali tidak bisa diharmoniskan. Tapi ada hal-hal yang lain yang sebenarnya kelihatannya kayak tabrakan frontal, tapi bisa diharmoniskan. Cuma ini bukan waktunya, lain kali mungkin kita akan menjumpai contoh-contoh seperti itu. Ya. Sekarang sudah poin C. Dalam Matius 12 ayat 5 dan 6, Yesus menambahkan, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, Yesus sendiri. Ya. Pertama, mengapa dia pakai kata melanggar? Imam-imam melanggar hukum Sabat. So, Yesus memakai kata itu karena dia menyesuaikan diri dengan jalan pemikiran orang Farisi. Atau mungkin juga ia menggunakan kata itu untuk menyindir orang-orang Farisi. Kamu katakan ini melanggar ya? Itu imam-imam melanggar Sabat. Tentu saja sebetulnya imam-imam itu tidak bisa dikatakan melanggar hukum Sabat. Kedua, kalau sudah tahu ya, pekerjaannya imam pada Sabat beda dengan pekerjaan pendeta pada Sabat. Sabatnya pendeta pada Sabat itu sebetulnya sudah berat loh. Setelah minggu itu hari yang melelahkan bagi saya. Pertama, saya bangunnya mesti lebih pagi dari biasanya. Nah, kalau saya kadang-kadang tidurnya jam 3 pagi, saya bangunnya jam 9. Nah, hari Minggu gak peduli tidurnya jam 5 pagi, saya tetap harus bangun jam setengah 7. Nah, paling telat jam 7 kurang berapa, tidak bisa tidak. Lalu khotbah dan sebagainya, saudara pikir tidak capek kalau khotbah? Capek. Orang bilang khotbah dok. Mungkin ya, kalau seperti Pak Andi khotbah itu tidak capek. Pak Andi khotbah itu santai. Dalam Matius 12 ayat 5 dan ayat 6, Yesus menambahkan, ya kayak gitu, tidak capek memang. Saya kepingin bisa khotbah kayak dia, tapi saya tidak bisa. Itu kepribadian orang, saudara. Dia suruh khotbah kayak saya bisa juga. Nah, ini belajar bentak-bentak ya. Sekarang kelihatan tidak natural. Bentakannya terjadi pada titik-titik yang tidak pas, sehingga menjadi tambah aneh. Jadi kalau menurut saya Pak Andi sudah pembawaannya seperti itu, sebaiknya be yourself. Jadilah dirimu sendiri.
Gak usah niru orang yang mentah-mentah, memang gak cocok. Saya suruh niru dia, gak cocok juga. Jadi mentah sudah. Saya suruh niru dia, gak cocok juga. Gak cocok. Dia saling ngomong kayak gitu. Nggak bisa, saudara. Jadi saya memang bentak-bentak, membuat capek, suaranya capek, dan tangannya juga gerak dan pakai, biarpun itu tidak seberat fitness ya, tapi memang capek itu kan aneh ya. Kalau saya nyetir ya lama, capeknya lebih nemen daripada fitness itu. Kalau saya suruh nyetir 2 jam, 3 jam, saya lebih capek daripada saya fitness 3 jam. Saya suruh jalan di toko 3 jam, saya lebih baik fitness 3 jam. Padahal lebih berat. Terus itu lari, angkat besi sekali, lebih berat. Tapi saya lebih capek di jalan di toko. Lah khotbah ini saudara, biarpun diam dok, rasanya gerak titik-titik, tapi lelah berdiri. Dan khotbah saya panjang pagi jam berapa, doanya tadi panjang lagi sore, kadang-kadang khotbah sampai bisa 1 jam 3 berapa, kesel. Sehingga kalau saya pulang, kadang-kadang makanya minggu saya asal-asal main Facebook dari sisi taruh, akhirnya kak internetan kak mulbah. Maka kadang-kadang kepingin juga lihat yang lihat, tapi saya ngeliat, wis kayak saya ucul. Repot Facebook ini, gendeng isu-isu. Lah, pekerjaan pendeta itu sudah berat, tapi kalau dibandingkan pekerjaannya imam itu betul-betul pekerjaan fisik. Nyalakan api untuk mesbah pakai apa? Pakai kayu. Kayu tidak menjadi. Terus dari dipeceli, terus kayu bisa mumbul naik pakai mesbah dewek. Kayu sama sing angkati. Terus nyembelih lembu, gak mesti ditancang dulu, lalu lembunya bisa mumbul dewek, gak perlu diangkat. Itu angkat besi, angkat lembu. Wah, bekerjaannya imam betul pekerjaan fisik. Dan mereka melakukan itu pada hari Sabat, tapi mereka tidak pernah dipersalahkan, karena itu bukan pekerjaan, itu adalah pelayanan. Tidak peduli berat, itu tidak salah. Poin ketiga, saudara, dari sini jelas ya, pada hari Sabat kita boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti pelayanan, biarpun itu melelahkan. Saya khotbah lelah, tidak peduli, itu bukan kerja. Saudara ngajar sekolah minggu lelah, itu bukan kerja. Memang istirahat dari kerjaan dunia itu tujuan supaya bisa lelah untuk Tuhan dalam pekerjaan rohani. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada masalah sama sekali. Minggu saya khotbah terus tidak melanggar Sabat sama sekali, tidak. Bahkan itu menghormati Sabat. Saya kepingin memuliakan Tuhan, saya memberitakan firman, memberitakan Injil para sahabat. Capek bapak 3 khotbah, 4 khotbah, saya tidak salah. Yang keempat, saudara, aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih, bait Allah, Matius 12 ayat 6. Bait Allah lebih besar dari Sabat ya, karena Sabat diadakan demi ibadah di bait Allah ya. Jadi jelas bait Allahnya di atasnya Sabat. Sedangkan Yesus berkata di sini ada yang melebihi bait Allah. Dia sendiri lebih dari bait Allah. Jadi ini Sabat, bait Allahnya di atasnya. Di atasnya lagi Yesusnya. Jadi Yesus jauh lebih besar dari Sabat. Kalau bait Allah saja menuntut supaya peraturan Sabat dimodifikasi, berarti boleh pelayanan fisik yang berat di bait Allah, apalagi Yesus. Dia yang punya kuasa atas Sabat ya. Jadi kalau dia berkata tidak salah, ya tidak salah. Karena sudah poin sih, dalam Matius 2:27, Markus 2:27, Yesus menambahkan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya saudara, Sabat itu diberikan untuk kebahagiaan manusia,
Dan karena itu jangan menjadikan manusia itu budak hari Sabat. Nah, kata-kata ini cocok untuk orang-orang Farisi. Saya ingat ya, di satu sisi orang Farisi itu terlalu ekstrem dengan tambah peraturan-peraturan itu tidak ada. Tapi ingat ya, kita ekstrem satunya, lalu kita terlalu remehkan hukum Sabat. Kalau kita diadu dengan mereka, menurut saya kita lebih salah daripada mereka. Kita ekstrem ke sini lebih jauh lagi. Mereka nambahin, mereka gila. Kita gila ke sana. Karena kita remehkan, tetap kerja dan apa. Nah saudara, Sabat diberikan untuk kebahagiaan manusia, dan kata tidak boleh menjadikan manusia budak hari Sabat. Nah, kata-kata ini cocok untuk orang-orang Farisi yang mengekstrimkan ke sebelah sana hukum-hukum hari Sabat itu. Karena mereka kasih tambahan sehingga Sabat menjadi beban yang luar biasa. Orang mau Sabat bingung, ini dapur tuh aku ngeluh dah karuan, jangan mikir dapur kabeh. Menjadi beban. Pada sebetulnya mestinya menjadi kebahagiaan, tapi menjadi beban akhirnya. Manusia jadi budaknya hari Sabat. Tapi juga jangan ekstrimkan ke sebelah sini. Oh, hari Sabat untuk manusia, jadi boleh bersenang-senang, boleh berfoya-foya, boleh karpet dewe apapun, nah bisa juga. Jangan seperti itu ya. Karena poin D ayat 5, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini sama dengan Markus 2:28. Ada yang mengatakan bahwa anak manusia di sini bukan suatu gelar bagi Yesus, tapi hanya berarti manusia. Dalam perjanjian lama, Yeskiel dan sebagainya, istilah anak manusia sering diartikan manusia. Juga ingat ya bahwa dalam bahasa Yunani ya, baik kata anak maupun kata manusia tidak dimulai dengan huruf besar. Yang membuat di sini huruf besar ini penerbitnya saja, Yunaninya tidak. Saya penasaran ini kelihatannya cocok dengan Markus 2:27-28 karena pertama Markus 2:27 menekankan hari Sabat untuk manusia. Kedua Markus 2:28 mengatakan manusia bukan budak Sabat, tapi Tuhan atau Tuan atas Sabat. Tapi bagaimanapun juga ada keberatan-keberatan yang sangat serius terhadap penafsiran ini. Pertama, kata anak manusia itu dalam bahasa Yunani menggunakan definite article. Definite article itu kata sandang tertentu. Bahasa Inggrisnya the Son of Man. Sehingga tidak cocok menunjuk pada manusia secara umum, harus menunjuk pada Yesus. Kedua poin B, dalam PL memang istilah anak manusia sering berarti manusia, tapi dalam BB istilah itu selalu menunjuk pada Yesus. Ada cuma beberapa perkecualian. Pertama Markus 3:28, tapi ini ada dalam bentuk sama. Yang bentuk sama tentu dan menunjuk pada Yesus lain. Efesus 3:5 juga dalam bentuk sama. Perkecualian ketiga Ibrani 2:6, ini bentuk tunggal, tapi ini kutipan dari perjanjian lama. Loh, kalau kutipan perjanjian lama yang lain ceritanya. Dan dalam BB sudah, anak manusia selalu menunjuk pada Yesus. Dari lain PL dan BB. Ketiga sudah poin C, Markus 2:28, anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Kata juga ini secara implisit menunjukkan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hal-hal lain, tetapi juga atas hari Sabat. Bentar ya, ini yang salah ini. Jadi kalau juga ini secara implisit menunjukkan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hal lain, tapi juga atas hari Sabat. Ini tidak memungkinkan untuk mengartikan bahwa anak manusia adalah manusia. Jelas anak manusia di sini menuju pada Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, dan karena itu dialah yang berhak menentukan apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Kan saudara, kita melanjutkan dalam penyembuhan pada hari Sabat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Pertama ayat 6 dan ayat 7, pada suatu hari Sabat lain Yesus masuk ke rumah ibadat. Sabat lain, nah, selalu kalau gegeran Sabat sudah. Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Nah, ini sudah, kalau mereka kan tidak ngancam nyawa, menyembuhkan tidak boleh. Tadi saya katakan ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Coba beberapa poin kita bahas. Yang pertama poin A di sini. Juga dalam Markus 3:2 dikatakan bahwa mereka mengamat-amati Yesus
Tetapi dalam Matius 12 ayat 10 dikatakan bahwa mereka bahkan bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka tanya, tapi maksudnya atau tujuannya adalah supaya bisa mempersalahkan Yesus. Saudara pernah tanya jebak model seperti itu? Tanya, tapi maksudnya untuk cari-cari kesalahan. Saudara, bukan penginterogasi ya. Kalau polisi menginterogasi bajingan itu boleh, saudara. Tapi kalau saudara bukan melakukan itu, ini sama sekali tidak pada tempatnya. Orang Farisi memang melarang menyembuhkan pada hari Sabat. Sudah saya katakan tadi, kalau sakit berat mau mati cuma boleh ditolong, mencegah, tidak mati. Menyembuhkan tidak boleh. Begitu kerasnya mereka peraturan Sabat. Sabat tidak boleh perang. Dan ini digunakan oleh musuh mereka pada waktu perang. Sabat diserang, Yahudinya gimana? Diam. Dibunuh mereka diam. Di dalam kitab 1 Makabe, itu apokrifa ya, itu kanonika yang tidak kita akui sebagai Alkitab, ya akui sebagai buku kuno. Diceritakan saudara, orang Yahudi itu kalah perang gara-gara fanatisme mereka pada hari Sabat. Diserang, mereka diam saja. Ketaatannya betul-betul luar biasa sebetulnya ya. Cuma apakah memang kalau perang tidak boleh? Itu saya kira tidak mungkin. Karena apa? Lihat peristiwa Yeriko. Hari pertama suruh keliling 1 kali, hari kedua 2 kali. Kalau misalnya cuma 6 hari, mungkin tidak nabrak Sabat. Tapi itu 7 hari saudara. Dan hari ke-7 keliling 7 kali, berarti tidak. Salah satu mesti nabrak Sabat. Tuhan kok boleh? Berarti tidak ada ceritanya saudara. Perang tidak boleh itu, apalagi diserang orang, adalah omong kosong, lalu tidak boleh perang. Tapi mereka dalam 1 Makabe pasal 2 ayat 31-38 itu diceritakan, diserang pada Sabat mereka diam, dibunuh mereka diam. Ya kalah perangnya. Tapi sudah kembali mereka mengamati, lalu tanya. Nah sekarang poin B, jawaban Yesus atas pertanyaan itu. Matius 12 ayat 12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dia kasih ilustrasi, tapi ingat ya, bahwa Yesus pakai ilustrasi tidak berarti kita boleh ngajar hanya pakai ilustrasi. Loh Yesus begitu. Ilustrasi dia masuk Alkitab saudara. Dan kalau ilustrasi dia masuk Alkitab, ilustrasi menjadi firman Tuhan. Tapi kalau ilustrasinya orang yang tidak ada dalam Alkitab, dia pakai untuk ngajar, itu tidak sah. Binatang masuk lubang. Loh, kalau mereka waras ya mereka angkat binatangnya. Masa dibiarkan ditunggu besok? Lama ada airnya apalagi? Lah manusia lebih penting dari binatang. Lalu manusia tidak boleh ditolong, binatang ditolong, manusia enggak. Logikanya di mana? Jadi jelas bahwa menolong atau menyembuhkan manusia pada hari Sabat adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Yesus tabrak hukumnya mereka. Jadi ini orang nekat ya. Ini sudah peraturan yang baku pada saat itu. Dianggap firman. Penafsiran mereka dianggap firman. Yesus tidak peduli, dia tahu penafsiran yang salah, tabrak. Satu melawan banyak, dia tabrak. Saudara, kita butuh orang-orang yang berani seperti Yesus. Saya cukup berani kalau saya nabrak kayak begitu. Saya tidak peduli ribuan orang bela Sucipto, atau pada waktu saya menyerang Stephen Tong, ribuan orang bela Stephen Tong, ngamuk sama saya tidak peduli. Ngamuk olah kamu saya. Kalau saya yakin mereka salah dan saya serang ajarannya, saya yakin kebenarannya, saya berani satu ngadepi ratusan ribu, saya tidak akan mundur. Saya tidak bakal tarik kembali kecuali mereka bisa buktikan bahwa serangan saya yang salah dan ajaran mereka yang benar. Tapi kalau mereka tidak bisa buktikan, dan selama ini tidak pernah saya nyerang lalu orang bisa buktikan kebalikannya, saya tidak bakal mau tarik kembali. Ini sesuatu yang harus kita tiru saudara. Kalau sudah urusan kebenaran, jangan mundur
Tidak peduli 1 lawan 1 juta. Jumlah tidak berarti mereka benar. Lebih banyak lalu lebih benar. Omong kosong. Betani itu seringkali pakai omongan seperti itu. Oh, kamu ngilokno Betani salah dan sebagainya. Jemaatku piro sih? Jemaatmu 20, Betani 20.000. Memangnya kalau 20.000 mesti lebih benar dari yang 20. Zamannya Yesus yang ikut cuma 12 murid, itu pun satu pengkhianat, beberapa orang lagi 20-30 orang. Yang ribuan itu kan cuma melok-melokan. Yang sungguh-sungguh hanya beberapa puluh orang yang bergerak salibkan dia. Banyak, luar biasa. Benar yang mana? Apakah yang banyak selalu benar? Saya tidak peduli kita sedikit. Saya tidak peduli, saya tidak punya bolo. Kalau seurusan kebenaran, saya nekat sekali sudah. Saya lawan siapapun. Stephen Tong kayak siapa, nama besar, tapi saya tidak ada artinya. Tanya orang, tidak ada artinya. Kalau saya yakin saya benar, dan saya bisa buktikan dari Alkitab, saya lawan siapapun. Dan saya kira semua dari kita harus seperti itu saudara. Kalau urusan kebenaran, jangan kompromi. Jangan lalu mau ngalah. Ngalah dalam urusan kebenaran berarti membuat kebenarannya diinjak-injak. Dan itu tidak bisa saudara. Mesti rela mati daripada kebenaran diinjak-injak. Yesus dilawan banyak orang, dia tabrak orang banyak. Saudara juga begitu. Karena poin kedua, ayat 8 sampai 10. Tetapi dia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling pada mereka semua, lalu berkata pada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ini debat lagi kan? Tadi sudah debat, ini debat lagi. Gimana singkat, tapi mematikan sekali bakal bisa ngomong. Pertama poin Saudara, Markus 35 menambahkan dengan menceritakan emosi Yesus pada saat itu, yaitu sedih dan marah. Dan Markus 35, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya pada mereka, lalu ia berkata pada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan pakainya. Saudara, kebenciannya terhadap dosa menyebabkan dia marah. Ini orang munafik, ahli Taurat, pakainya ini ciptakan hukum sendiri, sok suci, dia marah. Tapi kasihnya menyebabkan dia sedih. Kalau ngomong jujur saja, saya niru marahnya gampang saudara, niru sedihnya yang sukar. Saya ngomong jujur saja, saya punya kepribadian yang penekanannya pada keadilan dan kebenaran, tapi bukan pada kasih dan kelembutan. Mestinya dua-dua ya kalau mau niru Yesus. Tapi saya bisa menekankan di sini, yang di sebelah sana saya tidak bisa. Jadi marahnya gampang kalau niru dia, tapi berduka citanya tidak gampang. Nah, ada orang yang kebalik, berduka cita gampang, gak tahu ngamuk, itu delahom. Saya tadi baru Facebookan orang, gak boleh ngamuk, kita kan harus sabar. Kita ngomong sabar, terus aku goblok. Kita butuh orang Kristen dan hamba Tuhan yang berani ngamuk, tapi ngamuk untuk alasan yang benar, dan ngamuk dengan cara yang benar. Kasih dasar ayat Alkitab dan sebagainya. Jemaat Korintus sabar sama Paulus justru dilabrak. Cuman Efesus dan Wahyu 2, mereka ngamuk justru dipuji, karena ngamuknya sama nabi palsu. Jadi jangan bilang kasih itu harus sabar terus. Tidak ada ajaran gitu, itu bukan ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab dari orang yang tolol, yang gak ngerti Alkitab. Kasih itu harus pernah marah kalau alasannya benar. Kalau ada nabi palsu khotbah, Yesus bukan Tuhan, ngamuk tidak? Kalau saudara ngamuk, saudara delahom. Saya izin punya jemaat saudara,
Kalau saya ada di sini, dia berani ngajar Yesus bukan Tuhan. Atau tak tunggu sampai dia mari kita naik mukanya dia tak labrak habis-habisan. Atau kalau saya kenemenan tak seret turun saat itu juga. Dan saya gantikan dia khotbah. Harus marah saudara pada saat terjadi ada ajaran sesat dan sebagainya, harus marah. Cuma perwujudannya juga jangan ngawur saudara ya. Kalau melabrak masih tidak apa-apa. Kalau melempar kursi atau sepatu itu lain ceritanya saudara. Apakah dua macam emosi ini ada pada saudara? Duka cita dan marah pada saat menghadapi orang yang berbuat dosa. Banyak orang Kristen sedih tapi tidak marah. Banyak yang marah tidak sedih. Ada emosi ketiga. Ini brengsek banget. Ada yang bahkan senang. Melihat orang dosa, dia senang. Karena apa? Karena dia tidak senang orang itu. Karena dia tidak senang gereja itu. Pada waktu gereja atau orang itu berbuat salah, dia sama senang. Wah, punya bahan gosip. Saya kok yakin Sucipto pernah senang pada waktu saya cerai. Nyatanya mertua saya yang adalah jemaatnya dia kok dibiarkan, maka padahal mertua saya yang menganjurkan cerai itu, menganjurkan anaknya cerai. Padahal dia anti cerai dalam keadaan apapun. Mestinya dia siasat gereja nih, dibiarkan. Saudara, jangan pernah senang pada waktu orang berbuat dosa. Tidak peduli siapapun orang itu ya. Karena ingat, dosa itu nyakiti Tuhan. Saya senang orang berbuat dosa. Saya senang Tuhan disakiti. Dan itu tidak benar untuk kasus apapun. Ini semua salah ya. Tirulah Yesus. Sedih menunjukkan ada kasih. Marah, kesuciannya membuat dia marah. Benci pada dosa. Sekarang poin B ayat 9. Yesus berkata pada mereka, aku bertanya pada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Saudara, beberapa hal yang bisa dibahas di bagian ini. Pertama, Leon Morris mengomentari dengan kata-kata ini. Yesus tidak mempertimbangkan kemungkinan kenetralan. Yesus tidak mengakui alternatif dari berbuat baik selain berbuat jahat. Penolakan untuk menyelamatkan jiwa adalah sama dengan membunuh. Sekalipun saya tidak yakin sepenuhnya akan penafsiran ini, tapi saya percaya bahwa kalau seseorang tidak berbuat baik, setidaknya dia meletakkan dirinya dalam posisi yang memudahkan dirinya untuk jatuh dalam dosa. Jadi saudara, nganggur itu memang bukan berarti kita tidak boleh santai ya. Ada saat kita santai, tapi santai ya sekalian tidur aja. Tapi nganggur tanpa ada kerjaan belas, ini biasanya apa yang terjadi? Pikirannya lalu ngelamun yang danda, apalagi kalau laki ya. Saya kata orang perempuan, saya tidak pernah jadi perempuan. Nah, laki terus bayangin cewek, bayangin opo, apa segala macam aneh-aneh. Daud itu kenapa dia jatuh dalam dosa? Musimnya perang, dia tidak ikut perang. Tidur sampai sore lagi, sampai siang sore itu. Lalu naik di atas total rumah. Lu mandi Bathsheba. Nah, lalu dia jatuh dalam dosa. Seandainya dia rajin, dia ikut perang, dia tidak jatuh waktu itu. Malas-malasan darah kawin nganggur, jadi jatuh dalam dosa. Kejadian 4 ayat 7b ya. Ini peringatan Tuhan kepada Kain ya. Waktu dia mau bunuh Habil. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. So, kalau kita tidak melakukan yang positif, yang negatif itu intip-intip. Makanya daripada nganggur, lakukan yang positif. Kalau tidak tidur, tidak dosa tidak tidur. Positif itu bisa macam-macam. Bisa belajar firman, bisa main Facebook, cuma ya main Facebook yang serius ya. Kalau orang main Facebook cuma makan-makan, foto dimasuk, piknik foto dimasuk, apa gunanya?
Saya juga masukkan foto, tapi saya punya maksud tertentu. Saya sudah ceritakan tempoh hari. Tapi saya di Facebook, saya debat seadanya orang. Pokoknya salah, sikat. Mau jadi sok pinter? Enggak. Saya kepingin dandani orang. Saya melihat mayoritas mereka di sana, kalau enggak semua, mayoritas gak ngerti apa-apa, tapi banyak ngomongnya. Ngomongnya cuma bodoh nekat. Lah saya melihat begitu, kepingin dandani. Nggak usah di sana, saudara ya, di fitness center saja ya. Kalau saya melihat orang olahraga dengan cara yang salah, saya kepingin betulin, tapi banyak orang dibetulin tidak mau. Terus banyak orang bodoh-bodoh yang lari pakai jaket parasit. Ini Meliana tahu, banyak dia. Buat apa pakai jaket parasit? Nurunkan berat. Ini nyontoh dari petinju goblok-goblok juga latihan dengan cara itu. Siang hari lari pakai jaket parasit. Apakah memang menurunkan berat? Nonsense. Loh, ditimbang turun? Iya, turun. Karena dikasih jaket parasit, keringet deh sudah. Jijik sudah. Duot, ini jaketnya dilepas tuh. Air disuntak kayak nyuntak ini. Biar. Cuwiji. Nah, ini bau nih. Keringatnya keluar banyak sekali. Kalau tidak minum sudah dehidrasi, dan itu membahayakan. Kalau minum podohnya balik. Dan lari dan olahraga menggunakan jaket parasit lebih cepat capek. Itu salah sama sekali. Tapi saudara, saya ngomongi orang dari dulu sampai sekarang, tidak ada satu yang nurut. Tidak ada satu. Karena saya belajar hal-hal seperti itu, saya belajar dari internet. Saya belajar tentang angkat besi dan pakai, saya belajar dari internet. Dan saya ngomongin orang, orang tidak nurut. Soalnya apa? Budi Asali bukan instruktur pendeta kok ngomong soal olahraga. Pendetanya belajar tentang olahraga di internet, itu lain. Saya kira banyak instruktur yang ilmunya kalah sama saya kalau urusan olahraga, karena saya belajar. Jadi saudara, kalau saudara nganggur, cari kegiatan yang positif. Olahraga boleh, tapi jangan pokoknya nganggur total. Belajar firman, berdoa, menyanyi, itu sebetulnya bagus sekali. Seperti orang Kristen itu mesti punya buku nyanyian. Saya sebetulnya senang nyanyi, saudara. Cuma saya tidak terlalu bisa nyanyi. Lalu tenggorokannya ini suaranya model begini, membuat dulu sering, saudara ya. Dan saya sering nyanyi pakai bahasa Inggris karena kata-katanya itu jauh lebih indah dan memberikan penghiburan untuk diri sendiri. Kata-kata begitu indah. Jadi kalau saudara nganggur nyanyi muji Tuhan, atau berdoa, atau belajar firman, atau olahraga, itu setidaknya positif. Tapi jangan dibiarkan nganggur. Nganggur itu memungkinkan godaan muncul, lalu saudara jatuh dalam dosa. Kedua, kata-kata membinasakannya, Markus 3:4 ya, membunuh orang atau berbuat jahat dalam ayat 9. Mungkin dimaksudkan untuk menyindir orang-orang Farisi yang mempunyai maksud jahat terhadap Yesus dan ingin bunuh Yesus. Lihat ayat 7 ayat 11 bandingkan Matius 12 ayat 14. Ya, jadi yang mana lebih baik? Berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang bunuh orang, itu juga mungkin nyindir. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggunakan hari Sabat semata-mata untuk istirahat atau rileks. Istirahatnya ada, tapi semata-mata istirahat tidak boleh. Kita harus menggunakan untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan, dan terutama tentu untuk berbakti dan melayani. Norval Gallenhuys mengatakan demikian. Mereka tidak boleh semata-mata menggunakan untuk istirahat. Kita tidak boleh berkonsentrasi pada hari istirahat dalam cara yang pasif semata-mata, tapi harus aktif dalam pelayanannya. Dan dengan demikian melalui dia kita menjadi berguna bagi mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan secara rohani maupun secara jasmani. Dia juga bukan pasif diam tidur, itu tidak penting, tidak bisa. Aktif, gunakan untuk dia. Yang keempat, reaksi mereka terhadap kata-kata atau pertanyaan Yesus ini adalah mereka diam saja. Markus 3:4. Ini diamnya orang yang tegar tengkuk ya. Mereka tahu mereka salah, di debat sudah tidak bisa jawab.
Diam tok. Tapi tidak mau mengakui salah. Barusan saya debat sama Katolik di Facebook. Debat mulai kira-kira jam 8, jam 9 malam. Ini debatnya Salam Maria. Saya kutip dari Ensiklopedia Britannica. Asal usulnya doa Salam Maria. Abad ke-6 muncul kalimat ini. Tahun 1000 muncul kalimat ini. Tahun 1200 muncul tambahan kata Yesus. Akhirnya bentuk yang semuanya itu muncul abad ke-16 baru muncul. Tapi yang tambal sulam seperti ini dari mana? Bisa dikatakan ajaran Alkitab. Kalau memang dari Alkitab mestinya abad pertama sudah ada. Kenapa butuh 16 atau 15 abad baru muncul yang seperti ini? Jelas dari Alkitab. Dia mau menghindar, saudara. Dia bilang doa definisi apa? Buat menghindar. Saya tidak menghindar, tapi kita mesti definisinya cocok dulu. Kalau tidak nanti jadi debat kusir. Ya wes, tak turuti. Doa definisi apa? Doa bicara kepada Tuhan. Setuju tidak? Dia bilang setuju. Mati kon. Ya, setelah mati kamu. Nah, kamu bisa setuju pokoknya. Doa itu bicara kepada Tuhan. Salam Maria bicara kepada siapa? Nah, lalu saya bilang, Maria itu kamu sembah. Wah, dia protes, kami tidak nyembah Maria. Wedok sudah ngomong panjang sepanjang-panjangnya bulat saya. Gak nyembah Maria segala macam, bukan Allah. Wah, sampaikan Maria bukan Allah ya. Sekarang bagian terakhir saya bilang, sekarang kesimpulan dari semua ya. Poin pertama kamu bilang doa itu bicara kepada Tuhan. Kedua, Maria itu bukan Tuhan ataupun Allah. Ketiga, doa Salam Maria itu adalah suatu doa ditujukan kepada Maria yang bukan Allah. Bagaimana tiga tidak berantem semua? Ayo jawab. Tahu apa yang dia lakukan? Saya diem hampir setengah jam, saudara. Mungkin setengah jam. Dari tadi sudah begitu, saudara. Diem sampai gak jawab orang ini. Tidak, tak tunggu kamu. I'm waiting. Tetap dibiarkan. Aku ngeluyur, saudara, pakai tempat lain. Bang, ini tidak jawab. Gue pakai tempat lain. Kapolek juga, gampur. Loh, dia jawab di sini. Loh, kamu tak tunggu di sana enggak dijawab, lari ke sini. Lah, sudah jawab katanya. Balik ke sana. Tak jawab. Wah, jawabannya. Ya wis. Lah yang setengah jam itu, saudara, gak ada yang luyur, tak tunggu nih. Sudah 20 menit, tak ketik lagi. Tak tunggu 5 menit lagi, kamu 5 menit lagi tak jawab. Tak stop, tak anggap kamu kalah. Tak bilang, ya kamu nyerah lah, 3 ini tak bisa diharmoniskan di apa-apa, kan tak mungkin bisa lah. Tetap tak dijawab saya. Wis, 5 menit persis, tak stop, kamu kalah wis. Dia memproklamirkan kemenangan karena saya lari. Konyol enggak? Jawabannya enggak pernah muncul, saudara, sampai sekarang. 3 poin itu. Diamnya tegar tengkuk model kayak begini. Debat tak bisa jawab, diam. Tahu kalau salah, mengkalah debatnya hancur kok. Tapi bertobat, enggak. Saudara, kalau saudara debat dan memang betul-betul kalah, belajar lagi, karena mungkin saudara tidak tahu argumentasinya. Tapi kalau belajar mentok, memang kalah, maka ini tidak pantas dipertahankan. Kita harus ikut pandangannya yang memang argumentasi lebih kuat. Yang Katolik itu besoknya tak omongi. Kamu mempertahankan agamamu dengan cara seperti itu. Kalau aku punya agama yang harus dipertahankan dengan cara memalukan seperti itu, tak buang agamaku. Kalau aku punya agama yang tidak bisa tak pertahankan, tak bela dengan cara yang fair, tak buang. Buat apa agama seperti itu?
Dan saya kalau saya debat tentang agama, saya nggak mau bohongi mereka. Kalau saya debat bohongi orang, saya tahu saya sendiri tahu saya bohongi lah. Menang karena bohong. Itu agama yang saya pegang. Saya tidak sudi, saudara. Jadi saudara, tanya orang debat, kalah, diam. Tapi diamnya orang yang tegar tengkuk ini seperti sini. Tahu kalau salah, tapi tidak mau ngakui salah, tidak mau bertobat. Saudara, apakah saudara sering juga seperti itu, khususnya dalam menghadapi teguran firman Tuhan? Ditekor diam, gak bantah ke apa, tapi tidak bertobat juga. Tidak berdoa ya saudara. Karena poin C, sekalipun amati, kalau bahasa Jawa dienting-enting ya. Yesusnya dienting-enting melakukan apa? Yesusnya gak ngurus, dia tetap lakukan apa yang dia anggap benar atau baik. Dengan menyembuhkan orang sakit itu. Pada saat itu juga tidak peduli sahabat atau bukan sahabat. Dan bahkan menunjukkan penyembuhan hari Sabat itu kepada mereka. Galen harus berkata demikian. Dalam kekontrastan yang paling tajam terhadap kerahasiaan dari mata-mata itu, Yesus bertindak secara terbuka sehingga semua bisa mengetahui sikapnya dalam persoalan itu. Contoh yang lain, saudara, Daniel itu juga dienting-enting ya. Karena ada peraturan tidak boleh doa pada siapapun, cuma pada rajanya. Danielnya dienting-enting, dia tidak peduli, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Daniel pasal yang ke-6. Saudara, kalau saudara dienting-enting karena hal yang baik, memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bagaimana reaksi saudara? Terus atau bijak sini, tahu diri rek, mesti cuti sebentar aku. Saudara, kalau hal itu benar, tidak peduli dienting-enting atau tidak dienting-enting, jalankan terus. Jika keluarga saudara tidak senang kalau saudara pergi gereja dan saudara dienting-enting, ya mati pergi tak labrak, tetap pergi atau gimana? Wes daripada geger, wes di rumah saja, begitu. Jangan tundukkan kebenaran pada hanya karena orang nginting-nginting, persetan dengan nginting-nginting atau enggak. Kalau itu hal yang benar dan itu hal yang baik, tetap lakukan. Ini yang repot kalau suami istri lalu tidak seiman ya. Lalu yang istri katakanlah yang Kristen, yang suami tidak Kristen. Kalau dia mau kasih persepuluhan, suami yang nginting-nginting kasih perpuluhan tak pisu ya. Biarpun dienting-enting, mau gegeran ya biar gegeran. Kalau saudara tahu hal itu hal benar, harus tetap dilakukan. Karena sudah poin ketiga ayat 11. Ini hal yang terakhir ya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Kalah, bukan cuma tidak bertobat, ngamuk. Mereka marah, mereka keluar berkomplot dengan orang-orang Herodian. Ini adalah orang-orang yang mendukung dinasti Herodes dan berkomplot untuk bunuh Yesus. Matius 12 ayat 14 dan Markus 3:6. Ini menunjukkan bahwa melakukan sesuatu yang benar seperti yang Yesus lakukan, apalagi menentang tradisi yang sudah ratusan tahun, risikonya tuh gede, saudara. Tapi saudara maukah atau beranikah saudara mengambil risiko itu, atau saudara lebih milih cari aman dan membiarkan semua ketidakbenaran berjalan terus? Ingat kata-kata Yesus ya. Siapa mau melindungi nyawanya, dia justru akan kehilangan. Tapi siapa rela kehilangan nyawanya, dia justru akan mendapatkan. Dan ingat juga, nyawa kita tuh di tangan Tuhan ya. Katakanlah ada orang taruh celuritnya di leher saya, apakah nyawa saya di tangan dia? Tangannya dia itu tergantung otaknya dia. Digat apa enggak? Otaknya dia tergantung siapa? Tergantung Tuhan. Jadi saudara, kalau melakukan yang benar, dan untuk itu saudara harus menghadapi risiko, ancaman atau apapun, nggak perlu takut. Mati hidup kita tidak di tangan orang, tidak di tangan siapapun, tapi di tangan Tuhan. Sebagai penutup saudara, pada zaman ini, pada zaman itu ya, yang menjadi tradisi adalah larangan-larangan yang terlalu ketat pada sahabat.
Pada zaman ini terjadi sebaliknya. Tradisinya sekarang adalah mengizinkan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan apapun yang betul-betul dilarang oleh firman Tuhan. Misalnya bekerja atau belajar pada hari Sabat, mempekerjakan orang, pegawai, pembantu rumah tangga pada hari Sabat, tidak ke gereja pada hari Minggu demi pekerjaan, pelajaran sekolah, piknik, orang kawin, dan sebagainya. Yesus pada saat itu menentang tradisi yang salah. Maka zaman sekarang kita kebalikannya, menentang tradisi yang salah juga, tapi kembali pada peraturan Alkitab yang memang melarang hal-hal tertentu dalam hari Sabat. Maukah saudara? Tradisi yang salah harus dibetulkan. Kita tidak bisa sempurna, tapi setidaknya maksimal berusaha mati-matian untuk tidak langgar Sabat seenak-enaknya. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah pimpin saya berkati dalam sepanjang acara firman. Kami sudah belajar tentang apa yang memang dilarang pada Sabat, apa yang merupakan larangan tambahan yang tidak perlu kami hiraukan. Kami tahu juga bahwa larangan Sabat yang betul-betul dari Alkitab itu pun luar biasa sukarnya. Tolong kami mau peduli. Tapi kalau kami memang tidak bisa, karena kasus tertentu memang begitu mustahil dilakukan, mengingat sistem zaman sekarang begitu berbeda. Ampuni segala dosa kami. Juga belajar dari Yesus yang berani menentang apa yang salah, biarpun satu lawan banyak, biarpun meresikukan nyawanya sendiri. Tolong Tuhan kami juga jadi orang-orang yang seperti itu. Juga berani marah pada saat yang sama, marah dengan hati yang mengasihi. Tolong supaya kami juga bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.